Pimpinan DPR RI dan seluruh ketua fraksi partai politik di DPR RI telah sepakat menghapus tunjangan rumah dan pemangkasan sejumlah tunjangan fasilitas anggota Dewan. Atas penghapusan beberapa poin tunjangan anggota DPR RI tersebut, kini terbilang take home pay, THP, anggota DPR RI per bulan sebanyak Rp65.595.730. Adapun rincian penghasilan gaji anggota DPR RI tersebut sebagai berikut. 1. Gaji pokok Rp4.200.000. 2. Tunjangan suami istri pejabat negara Rp420.000. 3. Tunjangan anak pejabat negara Rp168.000. 4. Tunjangan jabatan Rp9.700.000. 5. Tunjangan beras pejabat negara Rp289.680. 6. Uang sidang paket Rp2 juta. 7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat Rp20.033.000. 8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI Rp7.187.000. 9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan Rp4.830.000. 10. Fungsi legislasi Rp8.461.000. 11. Fungsi pengawasan Rp8.461.000. 12. Fungsi anggaran Rp8.461.000. Jika ditotal seluruh tunjangan tersebut mencapai Rp74.210.680, namun terdapat pengurangan pajak PPh 15% sebesar Rp8.614.950. Maka total take home pay dari anggota DPR RI secara keseluruhan per bulan sebesar Rp65.595.730. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. Daya listrik, dan B. Jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini mengenai kasus yang terjadi pada Taspen. Memang tidak dibahas di sini. Justru seharusnya hematnya karena ini sesuatu isu yang cukup besar, sensitivitas kita juga diuji begitu. Kok kita tidak bahas secara khusus mengenai isu Taspen. Tadi terima kasih
Pak Hairon sudah juga menyampaikan. Karena persoalan di Taspen ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September, tanggal 14 September 2022. Saya mengingatkan agar PT Taspen berhati-hati dalam melakukan investasi. Lalu kemudian pada Januari 2023, KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kerugian negara dengan 3 surat permintaan keterangan tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan 7 Juli 2023. 21 Juni 2023, BPK menemukan unrealized loss BUMN PT Taspen di 13 emiten senilai 762,82 miliar. 1 September 2023, mantan istri Dirut Taspen, yaitu Dirut Taspennya, saya selalu ingat wajahnya karena beliau selalu pakai kopiah begitu, jadi ternyata sangat soleh, namanya Pak Antonius Kosasi. Ya, saya tidak tahu tujuannya pakai kopiah itu apa. Nah, kemudian 3 September 2023, Corporate Secretary PT Taspen Mardiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Maret 2024 bulan ini, KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi di PT Taspen, menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Menduga korupsi PT Taspen merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius NS Kosasi sebagai Dirut PT Taspen. Saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT Taspen di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah, Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu Pak Erick, saya masih ingat, kita sangat tahu bahwa uang di Taspen bukan uang UMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN. Tetapi itu adalah uang koseng antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya negara, pekerjanya adalah aparatur sipil negara. PT Taspen, saudara-saudara, mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun. Tetapi produknya, waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan mendetail. Programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah. Ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib. Bapak kan tadi ada sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya nggak jelas Pak. Investasinya, lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, tenang, dana pensiun aman. Jadi pertanyaan kita, lalu yang nggak aman itu uang apa? Uang jaminan hari tuanya kah? Uang jaminan kecelakaan kerja? Atau uang apa dari peserta? Karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan, dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi. Kita minta dibongkar. Dan dari penjelasan Bapak yang berkopiah, yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonius namanya. Ya. Jadi saya merasa Pak, ini di akhir jabatan kita bersama periode ini Pak. Di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu nasabah Jiwasraya dan sebagainya. Tolong bantu Pak. Ini uang pensiunan. Waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen?
Bukan Menteri Keuangan, bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga sedang live, KPK kalau memang serius ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan. Karena ketentuan investasi THT, tabungan hari tua berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung dan properti. Koreksi jika saya salah Pak Menteri, tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial. Itu mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja Bapak? Jangan Pak, kita jangan. Udahlah, kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin insya Allah kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang terpilih itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN belum tentu loh, ya siapapun belum tentu. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadan, yolah kita ibadah Pak, bongkar. Saya yakin Pak Erik bisa, karena sudah menangani kasus Jiwasraya Asabri yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erik, pada masa jabatan Pak Erik. Untuk Taspen, saya yakin kita bisa kerjasama untuk membantu para aparatur sipil negara.